Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Radia, NPM 2019-020029. Saya Sinta Kusuma Yulianti, NPM 2019-020039. Saya Taufik Rahmadani, NPM 2019-020044. Saya Rini Mahrita, NPM 2019-020034. Dan saya Saidatun Nafisah, NPM 2019-020038. Baiklah, langsung masuk ke materi pertama dalam slide 1, sumber daya manusia dalam agribisnis. Pertanian. Pertanian adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di Indonesia, lebih dari 40% penduduknya bekerja menjadi petani. Konsep agribisnis dalam pertanian membuat sektor pertanian berpeluang besar menekan angka pengangguran. Agribisnis merupakan usaha yang mempunyai skala yang bervariasi, mulai dari buruh tani skala kecil hingga perusahaan dengan skala yang besar. Perlu adanya pemikiran serius tentang sumber daya manusia bila ingin pertanian berkembang. Agribisnis sendiri memiliki subsistemnya masing-masing, seperti subsistem hulu sebagai penyediaan input dan sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem hilir sebagai penanganan pasca panen dan pengelolaan, dan subsistem penunjang sebagai distribusi dan pemasaran. Sumber daya manusia agribisnis dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya yang berperan menjadi aktor utama dalam pembangunan agribisnis, termasuk sumber daya manusia yang bekerja pada sistem hulu dan sistem hilir. Sumber daya yang berperan sebagai aktor pendukung, yaitu sumber daya yang bekerja pada lembaga penyedia jasa pengembangan agribisnis. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mendukung suatu pembangunan, sumber daya manusia adalah yang terpenting. Salah satu kebijakan dalam mensukseskan pembangunan agribisnis adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM-nya. Pengertian SDM, sumber daya manusia, merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Karena dengan adanya kemampuan skill para pekerja dan kualitas sumber daya manusia dapat menggerakkan perusahaan dengan baik dan benar. Manusia merupakan penggerak terpenting dalam perusahaan. Maju dan tidaknya perusahaan tergantung pada pengelolaan sumber daya manusia ini. Dapat dilakukan dalam suatu perusahaan itu atau oleh suatu departemen tertentu. Permasalahan sumber daya manusia dalam agribisnis. Pertama, kualitas atau mutu SDM dalam agribisnis. Mutu sumber daya manusia agribisnis Indonesia masih terdapat kendala dalam hal sikap, mental yang menghambat, terutama dalam hal sikap malas, masa bodoh, dan tidak peduli, suka menunda, serta kerja asal. Kedua, petani yang berusia lanjut. Ketiga, rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Keempat, permasalahan kelembagaan pertanian, di mana belum berkembangnya kelembagaan yang berorientasi kepada aspek ekonomi petani, dan masih rendahnya minat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan petani. Fungsi manajemen personalia. Pertama, menentukan kebutuhan personil perusahaan. Kedua, mencari dan merekrut tenaga kerja. Ketiga, mengangkat dan memilih tenaga kerja. Keempat, mengorientasi tenaga kerja pada pekerjaannya. Kelima, menetapkan persyaratan kompensasi dan tunjangan. Keenam, mengevaluasi prestasi kerja. Ketujuh, mengadakan pelatihan dan pengembangan. Kedelapan, mengadakan promosi atau kenaikan kerja. Kesembilan, menangani pemutusan hubungan kerja. Mengelola manusia tidak mudah.
karena perbedaan karakteristik manusia, yaitu yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pendidikan, keempat latar belakang keluarga, yang kelima keterampilan, yang keenam pengalaman, yang ketujuh emosi. Beberapa program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam agribisnis. Yang pertama ada on the job training, yaitu pelatihan sambil bekerja. Yang kedua, pelatihan formal di perusahaan, dan yang terakhir pelatihan dan pengembangan formal di luar perusahaan.